Perbincangan tengah publik kita kali ini menarik terkait sebuah peristiwa yang mengagetkan kita semua, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dari tambang ilegal timah yang diduga merugikan negara luar biasa. Kerugian 271 triliun yang terjadi itu baru dihitung dari sisi lingkungan, belum dari pendapatan negara, pajak segala macam, dan pidana-pidana lainnya yang mungkin akan menghasilkan angka yang lebih besar. Tetapi yang paling menarik dari saya bukan soal siapa pelakunya dan mengapa ini bisa terjadi. Yang paling menarik bagi saya adalah bahwa PPATK pernah menyampaikan ada dugaan uang tambang-tambang ilegal mengalir menjadi biaya politik pada politik 2024 yang baru kita jalani. Ini menarik. Apabila ternyata uang-uang tambang ilegal ini, apalagi dari para tersangka yang sekarang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara 271 triliun, dan uang mereka mengalir ke salah satu kandidat capres. Wow, ini akan menjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Tetapi masalahnya, peristiwa luar biasa ini belum tentu akan menjadi sebuah hal yang akan menarik, memecahkan masalah yang terjadi di negara kita. Contohnya ketika bahwa uang tambang itu mengalir ke salah satu capres dan ternyata memenangkan pemilu, apa yang akan terjadi? Tentu mereka akan mendapat perlindungan kelak dari penguasa. Karena kalau tidak, sang pemberi akan buka mulut bernyanyi dengan merdu ke siapa dia berikan dana-dana itu. Ini andai kata. Tetapi apakah itu akan terjadi? Saya juga tidak tahu. Saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk tetap mengkritisi dan melihat proses ini terjadi. Dan bahkan mengajak masyarakat, andaikan punya informasi tambahan, punya berita tambahan, punya bukti tambahan lain, supaya dibuka ke publik. Karena memang negara kita ini, kalau kita perhatikan sekarang, sering sekali muncul crazy rich, orang-orang yang kaya mendadak, terlihat sangat wah, sangat mewah. Sementara kita lihat, tidak mungkin mereka bisa punya kekayaan seperti itu dengan jalan yang benar. Saya melihat begini. Ada salah satu, saya mau bicara tentang salah satu atau seseorang yang menjadi pekerja dunia hiburan. Bahkan yang aneh bagi saya, pemilik dunia hiburannya saja tidak memiliki kekayaan fantastis seperti kekayaan yang dimiliki oleh salah satu pekerja hiburan tersebut. Nah, ini ada apa? Tidak mungkin pelaku pekerja hiburan ini akan bisa lebih kaya daripada pemilik pekerja hiburannya. Tapi kenapa bisa itu terjadi? Apa yang terjadi? Apakah orang ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan pekerjaan yang tidak punya tarif jelas, tidak punya tarif tertentu, tarif terukur, bisa memanfaatkan celah itu untuk terus dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konglomerat-konglomerat hitam untuk mencuci uangnya? Saya tidak tahu, tetapi ini perlu diselidiki karena banyak sekali fenomena sekarang yang muncul. Orang-orang yang pekerjaannya freelance, tidak terikat dengan standar-standar tertentu, menjadi konglomerat mendadak. Crazy rich, tiba-tiba menjadi sangat kaya dan sangat glamor, sangat wow, fantastis. Dari mana mereka mendapatkan uang itu? Semudah itu kamu mendapatkan uang? Saya pikir tidak. Tidak ada cara yang mudah mendapatkan uang dalam jumlah banyak dengan cara yang legal, kecuali dengan cara yang ilegal. Mungkin orang akan mudah mendapatkan uang dengan cara mencuri, merampok, korupsi, menipu segala macam. Itu cara yang bisa mendapatkan uang mendadak banyak dengan cara yang ilegal. Tetapi kalau cara-cara yang legal, semua butuh proses. Konglomerat kita sekarang membangun bisnisnya bukan setahun, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun. Tetapi puluhan tahun baru menikmati hasil yang luar biasa. Bahkan punya uang puluhan triliun. Tetapi ini kenapa dalam hitungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun ada orang-orang yang tiba-tiba memiliki harta puluhan triliun dan hidup mewah luar biasa. Sekali berjalan saja bisa outfitnya senilai 5 miliar, 10 miliar. Wow, amazing. Dari mana mereka mendapatkan itu sementara ratusan juta penduduk Indonesia ini hanya untuk sekedar mendapatkan 10 juta rupiah sebulan saja sangat sulit. Tapi kenapa ada orang dalam waktu mendadak bisa mendapatkan, wow, miliaran hitungannya per hari. Ini kan luar biasa. Saya juga kaget ya.
melihat situasi ini. Tetapi sekarang yang mau kita lihat dari sini adalah kalau ingin memperbaiki bangsa ini, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Saya sangat berharap PPATK, pajak, mendatangi semua orang-orang yang seperti ini. Mereka harus diaudit secara benar. Dari mana sumber uangnya? Benarkah sekali tampil membawa acara hiburan mendapat uang miliaran? Benarkah seseorang hanya datang sekali perjalanan ke tempat tertentu dapat miliaran? Agak janggal dan aneh. Tapi mengapa orang-orang seperti ini bisa muncul mendadak? Ya dugaan saya, ini semua adalah hasil dari money laundry, pencucian uang. Karena tingkat korupsi di negara kita luar biasa. Belum lagi terutama dari tambang-tambang. Dari tambang ini kita, belum pernah tambang memberikan kontribusi ke APBN kita dengan jumlah yang sangat besar. Yang ada selama ini cukai rokok malah menjadi penyumbang terbesar ke dalam APBN kita dari pendapatan negara. Tambang di bawah cukai rokok. Sementara kita mengetahui nilai pertambangan kita di dunia ini sangat besar. Tapi mengapa nilai besar itu tidak memberikan kontribusi besar ke APBN kita? Artinya banyak yang dicuri, banyak yang dirampok. Andaikan jumlah yang sangat besar itu masuk ke APBN kita, wow, semua kemiskinan di negeri ini akan terhentaskan. Tidak ada lagi orang-orang miskin, tidak ada lagi orang-orang susah, karena semua pasti akan mendapat bagian dari sumber daya alam kita yang sangat kaya itu. Ini harus menjadi perhatian kita semua.